datang di saat kita terbujur kaku semua. Orang-orang yang sayang kepada kita datang, orang yang benci kepada kita datang. Di saat terbujur kaku, kita saksikan setelah semua datang rapi, digotong almarhumah ke tempat pemandian, yang dimana tatakannya tipis. Zaman dahulu tatakannya ketepok. Itu akan terjadi. Bayangan kita, siapa yang akan memandikan kita, kita nggak tahu. Apa saya, apa Ustaz Naim Jayadi nggak tahu. Apa mungkin yang lain kita nggak tahu. Dimandikan. Setelah bersih, dimandikan, kotorannya dikeluarkan seluruhnya, digotong lagi kemana? Masuk ke dalam, dipakaikan baju terakhir yang kita bawa, kain kafan 3 lembar, orang perempuan 5 lembar. Itu yang akan kita bawa. Baju yang bagus, yang mahal yang kita beli, yang mungkin menjadi kebanggaan kita di dunia, tidak berlaku. Nggak ada yang kita bawa. Harta yang kita cari, mobil, motor, rumah, kontrakan yang kita tumpuk di dunia, tidak akan ada yang kita bawa. Kain kafan. Apa yang kita mau banggakan sebagai manusia? Kain kafan yang kita bawa, dibungkus. Bungkusan kita di kebagusan 5, mungkin di tempat yang lain di rumah sakit 3. Tergantung siapa yang bungkus. Ini bayangan kita. Kapan? Kita nggak tahu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya. Tapi dibungkus keranda dagang. Kendaraan terakhir, kendaraan keramat, yang waktu kita masih hidup kita takut tidur di kendaraan tersebut. Kita mau kemana-mana nggak mau pakai kendaraan tersebut. Kita mau jalan-jalan ke pantai, kita mau jalan ke puncak, nggak ada yang pakai kendaraan tersebut. Kurung batang. Mau kita ke pantai pakai kurung batang? Nggak ada. Bahkan ada masjid yang ada kurung batangnya, anak muda takut. Padahal nggak ada isinya, kurung batang kosong. Masukin almarhum. Ini kita semua akan dimasukin kendaraan terakhir. Bawa kemana? Ke masjid, ke musola. Kalau dia ahli masjid, dia ahli musola, setiap harinya ruku sujud di masjid, kendaraannya datang ke masjid, masjid menyambut. Hei pulang bin pulang, cepet sini. Karena masjid kenal sama dia, sering sujud di masjid tersebut. Ke musola nggak pernah, ke masjid nggak pernah. Bahkan yang setahun 2 kali Idul Adha, Idul Fitri juga nggak pernah. Di saat meninggal mau dibawa ke masjid, malu sama masjid. Apa kata masjid? Jangan bawa dia ke masjid. Masjid nggak mau dimasukin seperti orang seperti itu. Waktu hidupnya nggak mau masuk, kenapa matinya mau dibawa ke masjid? Ini pelajaran buat kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita digotong ke masjid, kita langkahkan kaki kita ke masjid untuk sholat berjamaah, agar nanti kita punya kebanggaan masjidnya untuk gotong kita. Kita lihat nanti siapa yang menyolatkan kita. Kita lihat siapa yang datang menyolatkan kita, yang datang nyelawat kepada kita, kita tahu. Tetapi yang nyelawat nggak tahu kalau kita lihat. Itu satu-satu saudaranya, sahabatnya semua. Ada orang yang pernah dilukai, dia teriak, maafin saya, nggak dengar. Kalau di situ dia punya anak yang soleh dan solehah mewakili dirinya, alhamdulillah.
maafkan bapak saya, maafkan ibu saya, dikala hidupnya pernah menyakiti Anda sekalian. Bebas orang tuanya karena anaknya yang soleh dan soleh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu akan terjadi kepada kita. Astaghfirullah Rabbal alamin. Astaghfirullah minal khataya. Selesai kita disolat, digotong bareng-bareng kemana? Ke peristirahatan terakhir, rumah terakhir yang lebarnya 2x1, yang dalamnya nggak tahu. Mungkin zaman dulu dalamnya bisa 2 meter, sekarang 1,5 meter. Digotong. Yang gotong saudara kita, tetangga kita. Amalnya banyak, ringan dia di bawah. Tapi banyak amal buruknya, berat dia di bawah. Ini nyata. Allah akan kasih hidayah kepada siapa? Orang yang memandikan, orang yang ngaji kubur, orang yang gali kubur, orang yang gotong jenazah. Itu Allah kasih hidayah. Dia akan merasakan bagaimana ini jenazah. Digotong kita ke peristirahatan terakhir. Keluarga semua, anak semua ikut dikubur kita di tempat 2x1, rumah kita terakhir. Kita akan ditinggalkan. Yatsba'ul mayit salasun ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ketika mayit dibawa ke kubur, yang ikut kita, ahlinya, keluarganya, hartanya, amalnya. Fayarji'u usnani wa yabqa wahidun. Yang 2 pulang, yang 1 tinggal teman-teman. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu. Keluarganya pulang, hartanya pulang. Keluarga yang dia cintai, istri yang dia cintai, anak yang jadi kebanggaan akan pulang. Gak ada yang mau nemenin nanti kita dalam kubur. Istri yang katanya sama kita sehidup semati di saat kita dikubur, gak mau masuk ke dalam. Anak yang kita piara dari masih kecil, kita didik sehingga berhasil, di saat kita dimasukin ke kubur, cuma air mata yang tertetes. Tapi dia juga gak mau nemenin kita di dalam kubur. Siapa yang abadi nemenin kita? Wa amalu, amal kita. Di saat kita di dalam kubur, amal yang akan menjadi penolong kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bayangan kita akan terjadi kepada diri kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sebelum itu terjadi kepada diri kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saff ayat 18 yang pertama tadi saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kalian memikirkan apa yang akan kalian bawa nanti di masa yang akan datang, yaitu akhirat. Apa yang akan kita bawa nanti ke akhirat. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum itu terjadi, Allah cabut nyawa kita. Kita perbanyak amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah awal tahun. Mungkin kemarin di 2023 masih banyak hal-hal keburukan yang kita lakukan. Di 2024 kita rubah. Yang malas sholat, rajin sholat. Yang malas majelis taklim, rajin majelis taklim. Karena segala sesuatunya kebaikan yang di situ ada kumpul. Dibacakan zikrullah, salawat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ ada guru yang mengamalkan, yang menyampaikan ilmunya. Itu adalah satu kebaikan dimanapun majlis tersebut. Majlis kecil, apalagi majlis besar. Jangan lihat majlis, walaupun cuma 5 orang, 4 orang, istiqomah.
istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang yang berkata, qalu rabbuna Allah, Tuhan saya adalah Allah, tsumma istaqamu, dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subuhnya, isahnya, maghribnya, majelis taklimnya, bergurunya, dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di saat nanti dia terbujur kaku akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala, malaikat akan turun berbicara kepada dirinya. Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, jangan takut apa yang akan kau hadapi nanti setelah ini. Wala tahzanu, jangan sedih dengan apa yang kau tinggalkan, harta, anak, istri, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya kepada orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan siapkan surga. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah diampuni segala dosanya Allah Subhanahu wa taala, diterima amal baiknya, dijadikan kubur robbah biar dia dan kita semua yang hadir, mudah-mudahan dengan istiqomahan kita Allah mematikan kita dalam keadaan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi